Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sekar Arum dari kelas S1TT06E, NIM 18101151. Saya bercita-cita ingin bekerja di perusahaan BUMN dan multimedia. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 2 yaitu Object Array dan Inheritance. Sebelumnya, saya akan menjelaskan materi tentang apa itu object array dan inheritance, macam-macam dari inheritance. Setelah itu saya akan mensimulasikan program di code block. Selanjutnya yang terakhir, bentuk tampilan flowchart-nya. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang modul 2 dalam rangka post-test praktikum pemrograman lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 2 yakni Object Array dan Inheritance, di mana referensi yang saya ambil dari modul Pak Radit dan Pak Panji yang saya ambil dari LMS. Baiklah, Object Array. Array mendefinisikan grup item dengan tipe yang sama. Akses item pada array menggunakan indeks angka sehingga dapat mempermudah untuk mengakses item dalam jumlah yang banyak. Array pada PBO juga dimanfaatkan dalam mendefinisikan objek dari kelas yang sama dalam jumlah yang banyak. Ini merupakan pendefinisian objek array yang dilakukan di awal main program dalam program C++, memiliki format penulisan sebagai berikut. Terdapat nama kelas, nama objek, jumlah array. Ini merupakan contoh dari program objek array dan outputnya. Terdapat kelas mahasiswa, char nama, dan NIM, kemudian publiknya fetdata untuk memasukkan nama dan NIM pada output. Kemudian untuk menampilkan NIM dan nama pada output data mahasiswa. Mahasiswa M4 merupakan definisi dari objek array. For in integer ini merupakan loop input, sedangkan cout data mahasiswa for in ini merupakan loop dari objek untuk outputnya. Nah, dapat dilihat outputnya jika kita run, maka keluar mahasiswa 1, nama dan NIM, juga mahasiswa 2, nama dan NIM. Ini merupakan data mahasiswa dari loop outputnya. Inheritance atau pewaris adalah bagian penting dari PWO, dan salah satu keunggulan yang diperoleh dari pewaris ini adalah reusability atau kemampuan yang dapat digunakan kembali. Inheritance atau pewaris adalah proses pembuatan kelas baru yang biasa dipanggil sebagai kelas turunan dari kelas induk atau base class. Penggunaan kode program yang sudah ada lebih menghemat waktu dan meningkatkan kehandalan program. Ini merupakan contoh dari pewaris atau inheritance. Terdapat kelas induk dan kelas turunan, di mana panah ini menunjukkan dari kelas turunan. Kenapa? Karena pada gambar ini terdapat kelas induk dan kelas turunan yang dapat diartikan bahwa kelas turunan merupakan turunan dari kelas induk yang ada. Turunan dari kelas induk yang di atas ini. Ini merupakan kelas induk. Ini merupakan kelas turunan. Dan ini merupakan kelas induk. Definisi dalam kelas induk tetapi dapat diakses dari kelas turunan tersebut. Oke, selanjutnya, apa sih kelas induk dan kelas turunan tadi? Ini merupakan contoh dari format kelas induk, dan ini merupakan format penulisan kode program dari kelas turunan. Kelas induk terdapat nama kelas induk, member fungsi,
Kalau kelas turunan, kelas nama, kelas turunan, akses spesifiknya, dan nama kelas induknya. Dapat kita lihat contoh pada simulasi program ini ya. Di sini terdapat contoh program dan outputnya dari kelas induk dan kelas turunan. Saya akan menjelaskan dari contoh program ini. Kelas orang tua, di mana kelas orang tua merupakan kelas induk, dan string A ini merupakan nama ayah dari yang bernama Caesar Maldini. Terus terdapat kelas anak, yaitu kelas turunan dari kelas induk, yakni orang tua. Nama anaknya Paolo Maldini. Kemudian terdapat anak objek 1, di mana anak dari objek 1 ini merupakan kelas anak memiliki semua member data dan member fungsi dari semua kelas. Objek Berry ini merupakan dari kelas turunan memanggil fungsi dari kelas induk, sedangkan objek Milan objek terima kelas turunan memanggil fungsi dari kelas itu sendiri. Objek Milan ini overriding fungsi dari Milan, di mana Milan itu merupakan fungsi dari nama yang sama pada kelas induk dan kelas turunan. Kondisi tersebut biasa disebut dengan overriding fungsi Milan. Ini merupakan contoh output dari fungsi program tersebut. Nama ayahnya Caesar Maldini, nama anaknya Paula Maldini. Fungsi Milan dari kelas turunan bekerja, fungsi Milan dari kelas induk bekerja. Kemudian kita akan membahas, dan ini merupakan contoh dari UML, kelas turunan dan kelas induk, di mana pada UML ini untuk mempermudah atau memperancang program dengan 1, 2, 3, di mana UML ini terdapat keuntungan dari penggunaan ini adalah untuk mempermudah perancangan program dan mempermudah orang lain untuk memahami bagaimana program tersebut bekerja. Seperti yang ditulis tadi, kelas induknya itu kan orang tua, member datanya si A, nama ayahnya, Berry ini member fungsi. Sedangkan ini merupakan kelas turunan dari kelas induk, yaitu anak, B-nya tadi si nama anaknya dan member fungsinya. Saya akan membahas tentang access combination. Salah satu dari akses spesifik yang sering digunakan adalah public. Dalam PBO terdapat 2 akses spesifik lain selain publik, yaitu privat dan protect, yang memiliki aturan akses data yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan kemungkinan kombinasi akses data antara kelas dan dalam pewaris. Di sini merupakan akses kelas turunan publik dan privat. Terdapat kelas induk A, publik kelas B dari publik A, dan kelas C dari privat A. Ini merupakan contoh program dari access combination. Terdapat kelas A, kelas B, dan kelas C. Seperti yang tadi di atas ini, terdapat publik A dan privat A. Di sini kelas B publik A merupakan kelas turunan dari publiknya, dan kelas C privat A merupakan kelas turunan dari privat A. Jika integer A sama dengan privat A sama dengan protect A sama dengan publik A, maka A privat A ini error, tidak dapat diakses.
Kemudian kita akan membahas tentang multi-level inheritance. Apa sih itu multi-level inheritance? Suatu kelas yang mungkin saja diturunkan dari kelas turunan lain sebagai gambaran dari multi-level inheritance. Nah, perhatikan UML pada berikut ini. Ini kelas induk, kelas turunan, terdapat ini merupakan kelas turunannya. Dan kelas dokter ini kelas turunan dari kelas induk parents. Selanjutnya multiple inheritance, di mana multiple inheritance ini adalah pewaris ganda. Seperti pada contoh UML ini terdapat mamalia dan vertebrata. Kelas turunannya burung. Burung ini merupakan kelas turunan dari kelas induk mamalia dan juga kelas induk vertebrata. Multiple heritage digunakan ketika kita ingin menggabungkan dua atau lebih kelas induk dengan satu atau lebih kelas turunan. Hal tersebut terjadi karena tidak semua kelas turunan membutuhkan kelas induk yang baru. Ini merupakan contoh program dan output dari multiple inheritance. Di sini kelasnya mamalia. Sedangkan mamalia dan vertebrata. Di sini kelasnya mamalia dan vertebrata. Ini merupakan contoh dari program multiple inheritance beserta outputnya. Baiklah, ini merupakan contoh dari pemrograman simulasi code block dari modul 2 yaitu object array inheritance. Di sini terdapat kelas atlet yang memiliki 3 kelas turunan. Yang pertama renang, lompat jauh, dan angkat beban. Pada kelas atlet, yaitu kelas induk, terdapat deklarasi member fungsi yaitu masukkan data, masukkan tinggi badan, dan juga nama alat. Pada turunan kelas renang, member fungsinya adalah gaya pada renang. Sedangkan pada kelas turunan lompat jauh, member fungsinya adalah jarak terjauh atlet. Dan kelas turunan angkat beban mendeklarasikan member fungsi beban terberat atlet. Di sini ini adalah display data atlet 1, data atlet 2, data atlet 3. Mari kita coba run. Masukkan nama atlet 1. Raka, tinggi badannya 180. Nama alatnya kacamata renang. Gaya pada renang, gaya dada. Terus masukkan data atlet kedua. Masukkan data tinggi badannya 172 cm. Sedangkan nama alatnya tongkat lompat jauh, jarak terjauh atlet 3 meter. Masukkan data atlet kedua. Ajeng. Masukkan data tinggi badannya 175 cm. Masukkan nama alatnya angkat beban berarti barbell. Beban terberatnya 10 kg. 20 kg. Nah, datanya akan seperti ini. Data atlet 1, data atlet 2, data atlet 3.
Baiklah, ini merupakan contoh dari flowchart program yang saya bikin tadi. Ini adalah bentuk flowchartnya. Mulai, terus masukkan string nama, integer tinggi badan, string alat, dapat data dan show data. Masukkan nama, tinggi badan, dan alamat. Di sini terdapat 3 kelas turunan, yaitu kelas renang, kelas lompat jauh, dan kelas angkat beban. Kemudian, pada kelas renang terdapat gaya, pada kelas lompat jauh terdapat jarak, dan pada kelas angkat beban terdapat beban. Lalu, void get data. Di sini masukkan tadi, lalu void display untuk menampilkan di outputnya gaya renang, jarak terjauh atlet, dan beban terberat atlet. Masukkan data atlet 1, data atlet 2, dan data atlet 3. Kemudian display. Selesai. Baiklah, sebelum saya menutup presentasi saya kali ini, saya memiliki satu buah quotes yang berbunyi, jadilah pribadi yang siap sedia menghadapi tantangan yang datang. B.J. Habibie. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.